Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Supriyanto, mahasiswa PPG PAI Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Wahid Hasyim Semarang dengan NIM 2560606150. Pada hari ini, tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 1 Margoyoso pada kelas 9 dengan materi iman kepada hari akhir. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Sehat semua? Alhamdulillah sehat walafiat. Allahu Akbar. Oke, baik. Sebelum mulai pelajaran, silakan ketua kelas untuk menyiapkan terlebih dahulu, kemudian nanti berdoa. Silakan ketua kelas. Tempat duduk siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Semoga doa kalian pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Baik anak-anak, Bapak akan mengecek kehadiran kalian satu persatu. Nanti angkat tangan ya, yang saya panggil namanya. Ahmad Fadil Harsyah. Oke, Ahmad Rizal Ridhatama. Oke, Aisyah Ahmad Asani. Alexa Ramadhani. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyikan terlebih dahulu lagu nasionalisme. Judulnya adalah Sorak-sorak bergembira. Oke, saya minta tolong Ayunda untuk memimpin teman-temannya di depan sini. Silakan. Bisa berdiri semuanya dulu? Ya, silakan. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Kita bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Terima kasih, silakan bisa duduk kembali. Sebelum kita masuk pada materi iman kepada hari akhir, saya ingin bertanya kepada kalian, masih ingat nggak materi yang kita pelajari pada minggu yang lalu? Masih ya? Materi tentang apa? Keutamaan menuntut ilmu. Nah, kira-kira apa yang menjadi keutamaan dalam menuntut ilmu? Sabar, tawadhu, niat dan ikhlas. Yang lain? Bersungguh-sungguh. Ya, jadi itu bagaimana supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat itu nanti bisa membuat kita selamat akan di akhirat. Masih ingat ya hadis yang menerangkan 3 amalan walaupun orang tersebut sudah meninggal tapi di dunia masih mengalir. Masih ingat ya apa saja amalannya? Saudara jariah, amal jariah, terus doa anak soleh, terus yang terakhir ilmu yang bermanfaat. Nah, itulah materi minggu yang lalu yang telah kita pelajari bersama. Oleh karena itu, nanti kita akan masuk dalam materi iman pada hari akhir. Anak-anak, terkait dengan pembelajaran yang akan kita capai nanti hari ini terkait dengan iman kepada hari akhir,
Ini ada 5 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan macam-macam hari akhir. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan tanda-tanda hari akhir. Kemudian yang keempat, kalian nanti diharapkan bisa menganalisis perilaku di hari akhir dan mengaitkan dengan keimanan kepada hari akhir. Yang kelima, menunjukkan sikap dan tindakan yang mencerminkan iman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, hari ini sebelum dimulai masuk ke materi, saya akan memberikan pertanyaan pemantik untuk kalian. Nah, kira-kira kalian melihat teman-teman kalian di sekolah ini, saat ada ulangan harian, saat ada ulangan PTS ataupun ASAS. Nah, kan pasti kalian mendapatkan atau melihat teman kalian yang menyontek. Siswa yang seperti itu, nah menurut kalian mencerminkan enggak bentuk iman kepada hari akhir? Tidak. Kenapa kira-kira? Ada yang bisa ngasih alasan? Ya, siapa? Oh iya, silakan Angel. Gimana? Orang yang menjahat tidak mencerminkan perilaku beriman kepada hari akhir. Karena orang yang benar-benar beriman akan selalu jujur dan takut akan menghisap di hari kiamat. Oh, berarti orang yang beriman dia pasti akan takut dihisap besok di hari kiamat. Oke, ada yang lain yang oh iya, silakan Andre. Tidak menyontek berarti tidak percaya sepenuhnya bahwa setiap usaha akan dibalas oleh Allah. Jadi pendapat Anggrek, percaya terhadap hasil diri sendiri. Karena apa? Besok akan dimintakan pertanggungjawaban di akhirat nanti. Itu ya. Jadi itulah kenapa kita harus beriman kepada hari akhir. Anak-anak, kita masuk pada kegiatan terkait dengan iman kepada hari akhir. Dan sebelumnya saya pengen tanya kepada kalian, apa sih itu iman? Siapa yang tahu? Iman itu apa? Iman dulu, bukan iman kepada hari akhir, bukan, tapi iman dulu. Iman itu apa? Apa? Percaya dan di mana percayanya? Di hati. Oke, dah. Adalah iman secara bahasa adalah percaya dan yakin. Kemudian secara istilah, pengakuan dalam hati, apa? Pengakuan dengan lisan dan amal perbuatan. Jadi keyakinan di dalam hati kemudian dibuktikan dengan perbuatan, baik lisan maupun perbuatannya. Itulah arti dari iman terlebih dahulu. Setelah kalian mengetahui terkait dengan pengertian iman secara bahasa dan iman secara istilah, kita akan masuk terkait dengan bagaimana sih cara kita beriman kepada hari akhir. Nah, sebelumnya nanti Bapak Supri akan menanyakan sebuah video terkait dengan fenomena perilaku akhir zaman. Ya kan? Sekarang kan perilaku para pemuda kan luar biasa, ya enggak? Di rumah alim, tapi di luar kita belum tahu seperti apa. Nah, jadi nanti akan saya tampilkan masalah di sini. Tadi kalian tolong mengidentifikasi. Nah, kira-kira masalah itu bagaimana sih cara kita memperbaikinya? Nah, jadi kalian tak suruh untuk mencari solusi dari masalah yang akan saya tampilkan. Paham ya? Oke, nah silakan nanti disimak dengan seksama. Pak Supri akan menanyakan video permasalahan perilaku manusia di akhir zaman. Perhatikan dan nanti kalian tolong memberikan identifikasi terkait dengan atau komentar terkait dengan video yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda merasa bahwa dunia sekarang terasa semakin aneh dan membingungkan? Nilai-nilai moral merosot, batas antara yang benar dan salah semakin kabur, dan ajaran agama sering diabaikan demi popularitas, kekayaan, dan kesenangan sesaat. Kita melihat perubahan besar dalam perilaku manusia yang dulunya malu berbuat dosa, ini bangga menampakkannya. Namun tahukah Anda bahwa lebih dari 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW telah menggambarkan dengan sangat rinci sifat-sifat manusia di akhir zaman. Semua itu telah tertulis dalam Al-Quran, hadis-hadis sahih, serta penjelasan para ulama terpercaya.
Mari kita telusuri bersama pertanda-pertanda ini, bukan untuk menakuti, tapi agar kita bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik. Allah telah membedakan dengan sangat jelas antara orang-orang yang beriman dan yang fasik. Dalam Quran Surat Muhammad ayat ke-16 sampai ke-17, Allah berfirman, maka apakah orang-orang yang beriman seperti orang-orang yang fasik? Mereka tidak sama. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan mendapat surga sebagai tempat tinggal karena apa yang telah mereka kerjakan. Sedangkan orang-orang yang fasik, tempat tinggal mereka adalah neraka. Ayat ini menegaskan bahwa di akhir zaman akan terlihat perbedaan mencolok antara mereka yang menjaga keimanan dan mereka yang tenggelam dalam kesesatan dan kebatilan. Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, akan datang suatu zaman di mana seseorang beriman di pagi hari dan menjadi kafir di sore harinya, atau sebaliknya. Ini menggambarkan betapa cepat dan lemahnya iman manusia di akhir zaman. Setelah kalian melihat video tayangan tadi, gimana fenomena yang terjadi dalam video ini terjadi real nggak di dunia? Nah, oke ya. Jadi oleh karena itu nanti Pak Supri ingin kalian mencari solusi bagaimana sih supaya generasi muda ini terselamatkan dari perilaku-perilaku yang seperti tadi. Nah, sebelum itu nanti Pak Supri akan membagikan yang namanya LKPD. Nanti akan saya bagikan per kelompok. Nah, oleh karena itu silakan nanti saya akan membentuk kelompok kalian. Yang mana? Nah, nanti saya akan menghitung dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nanti angka yang sama ya, angka yang sama silakan duduk dengan angka yang sama. Bisa dimulai ya? Oke, dimulai dari Siva. Silakan Siva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Oke, dah berarti per kelompok ada 6. Oleh karena itu, silakan kalian menuju ke kelompoknya masing-masing dengan meja yang mungkin 2 meja bisa digabung menjadi 1, kemudian yang lain melingkar. Paham ya? Oke, silakan 1 menit dari sekarang. Tidak. Pak Supri akan membagikan LKPD. Nanti LKPD di sini sudah ada petunjuknya, ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan agar kalian bisa mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD ini. Nah, ini setelah LKPD ini kalian diskusikan bersama-sama, nanti secara satu persatu dipresentasikan di depan. Ya, nanti kan kita bahas bersama, kita tanya jawab bersama, mencari solusi yang terbaik. Bagaimana sih untuk mengatasi masalah yang ada di video tadi? Paham ya? Oke, silakan. 1. Nah, silakan kalian diskusikan bersama teman-teman kalian ya. Pahami dulu petunjuk dari LKPD itu ya. Silakan berdiskusi. Silakan dikerjakan, diskusikan ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Oh ya, gimana Des? Sebentar. Yang nomor berapa? Mana? Yang ini nomor 3 ya. Berarti nanti ini kan carilah hubungan perilaku manusia akhir zaman dengan lemahnya keimanan kita. Jadi dihubungkan perilaku anak ini seperti apa sih? Nah, kira-kira anak itu imannya kepada hari akhir seperti apa? Itu ya, dihubungkan ya. Nanti diskusikan sama teman-teman semuanya ya. Silakan. Sudah cukup waktu diskusinya. Nah, silakan nanti persiapan per kelompok perwakilan 4 anak saja yang maju ke depan. Nanti yang 2 bisa membantu dari tempat duduknya masing-masing. Silakan kelompok 1 masih bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sebagai moderator, yaitu Hanisa, dan 2 teman saya, Shelly dan Andre sebagai pemateri, dan 1 teman saya, Via sebagai moderator. Baik, untuk selebihnya akan dijelaskan oleh pemateri.
Dalam video tadi yang telah ditayangkan, kami akan mendiskusikan hasil kerja kelompok kami. Dalam video tersebut terlihat banyak manusia yang mencintai dunia, mengabaikan beribadah, saling menipu, tidak malu melupakan ajaran Allah. Semua itu menunjukkan bahwa keimanan pada hari akhir mulai melemah. Setelah melakukan diskusi kelompok, kami akan menjelaskan tentang video tersebut. Video tersebut menggambarkan tanda-tanda akhir zaman berupa rusaknya moral dan lemahnya iman. Penyebabnya cinta dunia, solusinya menumbuhkan rasa takut kepada Allah dan selalu mengingat hari pembalasan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah dari teman-teman ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya untuk angkat tangan, kemudian sebutkan nama kalian dan dari kelompok berapa. Silakan angkat tangan yang mau bertanya. Saya, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Laili Agustin Alfiani, nomor akun 15. Saya berasal dari kelompok 4. Saya ingin bertanya tentang kelompok kalian mengatakan bahwa cinta-cinta menjadi penyebab utama lemahnya iman kepada hari akhir. Menurut kalian, bagaimana cara menyeimbangkan antara cinta dunia dan cinta akhirat tanpa harus meninggalkan kewajiban dunia? Oke. Sudah? Jawab dari pertanyaan lagi. Cara menyeimbangkannya adalah dengan menjadikan dunia sebagai sarana, bukan tujuan. Seorang muslim boleh mencari rezeki, belajar, dan berprestasi di dunia, tetapi harus diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, betul. Gimana, Laili? Apakah sudah jelas? Perlu tambahan jawaban? Iya. Silakan yang mau menambah jawaban. Ya, Pak. Oke, silakan Mas Regus. Menurut saya, selain niat beribadah kepada Allah, juga memiliki tujuan untuk mencari Allah. Maka aktivitas dunia pun bernilai akhirat. Oke, jadi pada intinya tambahan dari Mas Regus adalah atas ridha Allah. Semua yang diridhoi oleh Allah SWT, insya Allah akan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Oke, ada yang lain mau bertanya nggak? Cukup ya? Oke, silakan dari kelompok 1 ditutup dan nanti langsung kelompok selanjutnya maju lagi. Baik, terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Silakan untuk kelompok selanjutnya bisa maju ke depan. Lewat sini, lewat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Laila Agustin Alfiani sebagai moderator dan selanjutnya materi akan dibacakan oleh Syafita. Hasil dari kerja kelompok kami, orientasi materi masalah. Di dalam video tersebut menceritakan tentang manusia amigdala yang tidak memiliki rasa malu melakukan dosa. Kesimpulan adalah mengingatkan kita agar kita tidak sombong dan lalai serta solusi untuk menangkan rasa takut kepada Allah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Oke, silakan Aisyah. Kelompok kalian menyimpulkan bahwa hilangnya rasa malu adalah tanda akhir zaman. Menurut kalian, bagaimana cara menumbuhkan kembali rasa malu yang positif dalam diri remaja muslim saat ini? Oke, bagaimana cara memunculkan kembali rasa malu itu agar bisa menjadi lebih baik? Oke, silakan. Siapa yang mau menjawab? Oke, silakan Amira. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok ketiga. Rasa malu bisa ditumbuhkan jika dibiasakan dengan nilai-nilai iman dan contoh baik. Orang tua dan guru harus menanamkan bahwa malu bukan kelemahan, tetapi bagian dari iman pada hari akhir. Sudah? Ada yang mau menambah jawaban? Oke, Ilham. Silakan Ham. Rasa malu yang benar membuat seseorang menjauhi dosa dan menjaga kehormatan dirinya. Oke, berarti malu pada intinya. Kalau kita punya iman dan kita punya malu, ya berarti pasti kita akan
bisa menghindari perbuatan-perbuatan yang negatif. Silakan boleh ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Oke anak-anak, setelah kalian tadi mepresentasikan hasil diskusi kalian terkait dengan fenomena akhir zaman dan tadi bagaimana solusinya sudah kalian bahas semuanya, dan di sini nanti akan saya melakukan pendalaman materi. Dan apa itu iman kepada hari akhir? Nah, di sini dijelaskan adalah keyakinan penuh bahwa seluruh kehidupan di dunia akan berakhir dan seluruh manusia akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya yang telah diperbuat di dunia. Semuanya, tidak ada satupun yang bisa kalian sembunyikan. Tadi dijelaskan di beberapa kelompok ya, ada macam-macam kiamat. Kiamat sugro dan kiamat kubro. Tanda-tanda hari kiamat. Nah, ini tanda-tandanya. Yang pasti ini nanti di beberapa ini ada yang masuk dalam fenomena video tadi. Yang pertama kiamat sugro, kiamat kecil. Mau sudah dijelaskan oleh Vano. Contohnya kematian, bencana alam, kemaksiatan merajalela. Yo, siapa yang sering maksiat? Hati-hati loh ya, karena kita tidak pernah tahu kapan terjadinya kiamat. Kemudian maraknya fitnah dan kebohongan. Nah ini hati-hati. Sekarang kan di media sosial banyak enggak? Banyak hoax. Banyak nggak fitnah? Kalau kita tidak bisa mencerna berita itu, kita akan terjerumus kepada fitnah atau kebohongan. Nah, terima kasih. Kalian lihat, ada 3 anak. Di sini adalah gambaran apa ini? Surga. Siapa yang berharap? Semuanya. Nah, semoga semuanya nanti masuk surga bersama-sama. Amin Allahumma. Amin. Oke, demikian pendalaman materi yang Pak Supri sampaikan. Semoga bermanfaat. Selanjutnya, nanti kita akan saya ingin tahu kalian seberapa jauh kalian memahami materi yang kita pelajari pada hari ini. Oke ya, kemarin sudah saya pesan untuk membawa handphone. Nah, silakan handphonenya dikeluarkan semuanya. Oke anak-anak, linknya sudah saya share ke teman kalian. Silakan kalian masuk menggunakan link yang ada yang sudah di-share di grup kelas kalian ya. Hitungan ketiga, nanti silakan kalian masuk ke ruangan ini, ke ruang kelas ini kayaknya ya. Kemudian nanti cari soal-soal refleksi atau soal evaluasi yang ada di situ. Kemudian kalian jawab dengan tadi materi yang sudah kalian pelajari bersama. Oke ya, hitungan ketiga ya, siap ya? Ya, oke. 1, 2, 3, silakan lari. Ayo, siapa yang mendapatkan peringkat 1 di sini? Gimana Alexa? Udah? Nah, banyak sekali ya. Oke anak-anak, ini hasilnya kita cek ya. Yang nomor 1 loncat-loncat itu siapa ya? Nomor 1 siapa? Desi. Ya. Oke, Desi. Yang kedua ada Karina. Yang ketiga ada Ilham. Oke, tepuk tangan untuk 3 besarnya. Oke ya. Silakan beres, kita foto bareng ya. Foto bareng. Oke, ayo action. Hitungan ketiga ya, Cis ya. Hitungan ketiga ya. Oke, 1, 2, 3. Lak. Oke. Yeay, tepuk tangan. Setelah kita mempelajari terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini, yaitu beriman kepada hari akhir, tanda-tandanya dan sikap perilakunya, di sini akan menyimpulkan, nah seberapa jauh pengetahuan kalian setelah mempelajari materi ini. Oke, yang pertama terkait dengan apa sih pengertian iman kepada hari akhir? Ayo, apa tadi? Percaya dan yakin akan adanya hari akhir. Terus tadi dibahas ada beberapa macam hari akhir atau hari kiamat. Ada berapa tadi? Apa saja? Dan kiamat kubro. Kiamat kecil apa namanya? Besar? Oke.
Kemudian tanda-tandanya, tanda kiamat sugro tadi apa saja? Yang pertama, kematian, bencana alam, dan banyaknya fitnah dan seterusnya. Kemudian tanda-tanda kiamat kubro apa saja? Dajjal, terbitnya matahari dari barat, turunnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa. Nah, kemudian apa sih contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir? Taat beribadah, menjauhi maksiat, menjaga sikap dan memperbanyak amal soleh. Nah, itulah pelajaran atau materi yang dapat kita bahas pada pertemuan hari ini. Dan saya memberikan apresiasi yang sangat bagus untuk kalian karena yang pertama semangat dan sangat antusias dalam mengikuti pelajaran pada hari ini. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Jadi nanti Pak Supri akan memberikan refleksi terkait dengan pembelajaran hari ini. Bagaimana pendapat kalian terkait dengan pembelajaran hari ini ya. Nanti akan Bapak share link, nanti silakan diisi di rumah. Paham ya? Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, supaya nanti kalian tidak ngantuk, kita sebagai sebentar. Namanya adalah tepuk 1, 2, 3. Jadi ketika nanti Pak Supri bilang 1, gitu, 1, jadi kalian tepuk ya. Kemudian kalau 2, yes, yes, yang kedua yes. Kemudian 3, berarti yang tepuk 3, plok, 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 cool. Oke ya, dengan gaya yang jelas, yang semangat. Bisa kita mulai? Ikuti instruksi saya. 1, 2, 3, 2, yes. 1, 2, 3, yes. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Oke, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan mempelajari terkait dengan kehidupan setelah mati. Itu ya, ingat ya. Nanti kalian di rumah pelajari materi kehidupan setelah mati. Oke, itu dari Pak Supri. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.